Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi implementasi kebijakan pendidikan pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Baik, adapun pengertian dari implementasi kebijakan pendidikan, yaitu secara etimologis kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster, yakni to implement atau mengimplementasikan, berarti melaksanakan sesuatu. Kemudian menurut Van Meter and Van Horn dalam Persons tahun 1995 dan Wibawa tahun 1994 bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian ada beberapa aspek implementasi kebijakan itu. Yang pertama, idealized policy atau pola interaksi digagas oleh para perumus kebijakan. Tujuannya ini untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua target groups, yaitu bagian dari kebijakan pihak terkait policy stakeholders, diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi atau perumus kebijakan, karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan. Diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yang ketiga adalah implementing organization, yaitu badan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan environmental factors. Unsur-unsur yang berada di dalam lingkungan sekitarnya turut serta mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek tradisi budaya, realitas sosial, stabilitas ekonomi, dan politik. Ini menurut Smith 1973, Islami 2003, dan Riyadi 2018. Kemudian proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang penting atau urgent, bahkan dipandang jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan pendidikan, karena implementasi menjadi jembatan penghubung perumusan kebijakan dengan hasil atau outcome kebijakan yang diharapkan. Adapun Anderson tahun 2006 menjelaskan ada 4 komponen dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu siapa yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan itu. Kemudian yang kedua, proses administrasi. Dan yang ketiga, kepatuhan yang diharapkan. Dan keempat, dampak pelaksanaan kebijakan pendidikan itu. Kemudian ada 2 hal yang menjadi fokus implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, yaitu kepatuhan para pelaksana terhadap prosedur dan standar operasional yang sudah disepakati dan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu menyangkut proses implementasi itu dikerjakan, apakah memiliki hambatan dan apakah sudah berhasil. Dari beberapa pengertian implementasi kebijakan pendidikan menurut para ahli tadi, dapat kita sintesiskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan itu suatu proses penyelesaian masalah dalam pendidikan untuk mewujudkan policy goal atau tujuan pendidikan dengan melewati suatu proses atau delivery mechanism yang sesuai dengan prosedur dan policy outcome, yaitu menikmati hasil kebijakan yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Kemudian, implementasi kebijakan pendidikan ini merupakan kegiatan yang penting setelah suatu kebijakan itu dirumuskan, karena tanpa implementasi kebijakan, maka kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan itu akan sia-sia. Nah,
Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis atau sangat penting dalam kebijakan publik pada umumnya. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan agar dapat mencapai tujuan dengan baik, maka diperhatikan isi kebijakan atau content of policy dan konteks implementasi atau context of implementation menurut Nakamura dan Smallwood tahun 1980. Adapun isi kebijakan mencakup hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, dan yang kedua, berbagai tipe manfaat yang akan dihasilkan. Yang ketiga, derajat perubahan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, kedudukan pembuat kebijakan. Yang kelima, pelaksanaan program yang harus didukung pelaksana yang kompeten, dan sumber daya yang bisa dikerahkan untuk melaksanakan kebijakan atau resources committed. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para aktor yang terlibat. Yang kedua, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan implementasi kebijakan dijalankan. Dan yang ketiga, tingkat kepatuhan dan respon pelaksana menanggapi implementasi kebijakan. Adapun tahap implementasi kebijakan pendidikan, yaitu diadaptasi dari pemikiran Charles O. Jones dalam Gafar 1997, yaitu memiliki 3 tahapan utama, yakni organization, interpretation, and application. Pada tahapan interpretasi, dimensinya yaitu penjabaran kebijakan, komunikasi, sosialisasi, atau diseminasi. Kemudian pada tahapan organization, dimensinya yaitu bentuk organisasi pelaksana kebijakan. Yang kedua, penetapan SOP. Ketiga, penetapan sumber daya keuangan dan peralatan. Kemudian manajemen pelaksanaan. Kemudian menyusun program kerja, rincian program kerja, dan penyusunan jadwal. Dalam tahapan application, dimensinya penyedia layanan, yaitu hasil atau outcomes, dan ada dampak atau impact. Selanjutnya ada pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Adapun beberapa pendekatan yang biasa digunakan analis mengimplementasikan kebijakan, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down yaitu pendekatan penurunan alternatif yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Dalam proses implementasinya, peran pemerintah sangat besar. Pada pendekatan ini, asumsi yang memungkinkan para pengambil keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Kemudian, kebijakan yang bersifat top-down merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan anti-terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, dan lainnya. Pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang berasal dari bawah atau masyarakat, didasarkan pada proses kebijakan yang bersumber dari penyampaian aspirasi masyarakat lapisan bawah berupa permintaan ataupun dukungan. Implementasi kebijakan berusaha mendorong masyarakat untuk menyampaikan harapannya, permasalahan yang dihadapi,
termasuk memberikan kesempatan pada level bawah untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya tidak strategis. Nah, adapun kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan mencapai tujuan didasarkan pada 3 aspek, yaitu yang pertama, tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi di atasnya, atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian kedua, kelancaran, rutinitas, dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Serta yang ketiga, dampak atau manfaat yang dikehendaki dari program pendidikan yang dilaksanakan terarah. Di samping itu, ada variabel lain yang berkontribusi memberikan dorongan dan paksaan dari birokrasi pendidikan pada level pusat, ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitasnya, yakni semakin sahih kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat di mata daerah, maka semakin besar pula kredibilitasnya, atau sebaliknya. Ini menurut Jusdin dan Rusdianto tahun 2013. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, diantaranya tidak ada hambatan eksternal, kemudian tersedianya sumber daya atau resources yang memadai, kebijakan pendidikan yang bagus atau good education policy, kemudian hubungan ketergantungan yang minimum, kemudian adanya kesepahaman, kemudian kesepakatan terhadap tujuan pendidikan, kemudian tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat, kemudian komunikasi dan koordinasi lancar, dan adanya dukungan otoritas. Setelah membahas faktor-faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri, kemudian kita akan membahas mengenai kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan itu. Hal-hal apa saja yang menyebabkan kegagalan tersebut. Yang pertama itu tidak bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua, unsuccessful implementation, yaitu implementasi yang tidak berhasil. Karena kita ketahui setiap kebijakan yang dibuat tidak selamanya dapat terrealisasikan. Adapun penyebab lain dari kegagalan kebijakan yaitu bad policy atau kebijakan yang buruk, ditandai dengan perumusan yang asal-asalan, kondisi dan dukungan internal yang belum siap, kemudian kondisi eksternal tak memungkinkan. Yang kedua, bad implementation, implementasi yang buruk, yaitu pelaksanaan tak memahami petunjuk pelaksanaan, sehingga terjadi implementation gap, dan sebagainya. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, realitasnya tidak selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu yang pertama, faktor organisasi. Suatu kebijakan dalam implementasinya memerlukan keterlibatan dan dukungan banyak organisasi atau aktor. Di antaranya memiliki persepsi dan benturan kepentingan yang berlainan, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Untuk itu, perlu koordinasi dan ketaatan atau compliance organisasi di bawah pada instansi yang lebih tinggi. Dan yang kedua, faktor politik. Sering disebut sebagai faktor non-teknis, mencakup legislasi tentang isu yang masih kabur sebagai akibat dari tujuan yang belum jelas. Misalnya kebijakan full day school, tujuannya belum disepakati, akibatnya regulasi belum kuat. Yang kedua, loop rolling, dimaknai gagalnya implementasi kebijakan atau program yang disebabkan adanya kesalahan saat proses legitimasi. Proses bargaining yang dilakukan aktor perumus kebijakan dengan cara memberikan ruang setuju atau ketidaksetujuan terhadap usulan kebijakan, termasuk dilakukannya tukar tambah atau modifikasi usulan kebijakan. Sehingga setelah usulan ditetapkan menjadi kebijakan, statusnya semakin tidak jelas.